Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Sahabat-sahabat, kembali dengan saya di channel Media Ngaji. Semoga Allah merahmati kita semua dengan rahmatnya. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilan ala intimasil basirati minka. Kali ini kita akan membahas tentang rizki Allah dan jaminan Allah terhadap kita dan kewajiban kita terhadap Tuhan. Sebelumnya, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah sahabat-sahabat sejak kalian kecil sampai sekarang tidak pernah makan? Sehari saja kalian tidak pernah merasakan nikmatnya makan? Saya yakin tidak. Maka itu sudah jelas bahwa Allah menjamin setiap rezeki makhluknya. Bahkan dalam keadaan susah sekalipun, dalam keadaan kalian tidak mempunyai uang sepeser pun, kalian tidak akan pernah merasa lapar yang berlebihan. Karena Allah telah menjamin semua rezeki makhluknya. Untuk kemudian, saya ingin menerangkan sebuah cerita bahwa ada seorang pemuda yang ingin meyakinkan ataupun membuktikan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran bahwa Allah menjamin setiap rezeki makhluknya walaupun dia tidak berusaha. Orang pemuda itu dia pergi ke hutan, kemudian dia tidak membawa apapun. Setelah beberapa hari dia merasakan kelaparan. Dia tidak berbekal apapun, dia tetap ingin meyakinkan, ingin membuktikan bahwa Allah itu Maha Pemberi rezeki. Apakah itu benar? Nah, kemudian beberapa hari datanglah seekor babi yang sedang diburu oleh pemburu. Babi itu berlari kencang dan dia sadar bahwa di sana ada seorang pemburu yang sedang mengejar babi tersebut. Dia pun karena takut ditemukan oleh seorang pemburu tersebut, maka dia buru-buru masuk ke semak-semak. Dia masuk ke semak-semak dan dengan izin Allah, babi tersebut masuk ke dalam semak-semak. Dan pemburu pun masuk ke dalam semak-semak tersebut dan dia mendapati ada seorang pemuda yang sedang kedinginan, kelaparan, tanpa memakai baju. Kemudian dia bertanya, "Wahai pemuda, apa yang sedang kau lakukan di sini?" Dia tidak menjawab. Dan dia berpikir, seorang pemburu itu berpikir bahwa pemuda ini kelaparan. Gitu. Dia kelaparan. Dan dia mencoba untuk membuka mulut pemuda tersebut. Pemuda tersebut berpikir, wah ini Allah nih mau memberi rezeki. Saya tidak mau, saya akan tutup mulut saya nih. Dia pun mencoba untuk kuat-kuat menahan dari buka ini. Kemudian dia mencoba, karena mungkin dia sangat kelaparan, sangat susah untuk membuka mulutnya. Dia mencoba untuk menggedor mulutnya dengan palu. Kemudian pemuda itu pun tersebut takut dan dia membuka mulutnya. Dan pada saat itu pula sepotong roti masuk ke dalam mulutnya. Pada saat itu seorang pemuda itu sadar dan dia yakin bahwa ternyata ayat-ayat Allah itu dalam Al-Quran tentang jaminan rezeki itu adalah benar, walaupun dia tidak berusaha. Nah, kemudian saya ingin mengingatkan, ijtihaduka fi ma duminalaka. Kesungguhan kalian pada Allah yang telah Allah jamin. Kalian bersungguh-sungguh mencari rezeki. Kalian bersungguh-sungguh bekerja, padahal rezeki telah Allah jamin. Sedangkan kita ataupun seorang pencari rezeki tersebut lalai dalam tuntutan Allah, yaitu kewajiban-kewajiban kita. Contohnya, kita sedang berusaha, sedang bekerja, dan kita malah asik terus bekerja karena kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Kita lalai terhadap kewajiban kita dan kita malah fokus pada yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sangat tidak masuk akal. Karena Allah sendiri yang akan menjamin seluruh rezeki kita. Coba Anda
Anda coba sendiri pergi merantau keluar tidak membawa bekal apapun. Saya yakin Anda tidak akan pernah kelaparan. Karena dengan niat mencari ridho Allah, kita memfokuskan diri terhadap Allah, semua orientasi kita Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Ada juga seorang guru yang pernah bilang, jika kamu mewakafkan diri kamu untuk agama Allah, maka segala kebutuhan kamu Allah akan penuhi. Ya, ini adalah dalam kitab ada sebuah rahasia agar kita bisa tenang, hidup tenang, yaitu serahkan semua urusanmu kepada Allah dan siapkan dirimu untuk menerima apa yang diberikan oleh Allah. Maka setelah itu kalian akan merasa tenang. Cobalah. Ini adalah rahasia yang selalu kita ragukan. Jangan kalian sebut orang yang beriman. Jangan diri kalian sebut beriman. Kalau besok hari kita masih ragu akan jaminan Allah, kita masih ragu akan rizki Allah. Jika kemarin besok, jika kemarin kamu mendapatkan makanan, maka untuk apa kamu besok kebingungan? Tidak perlu. Wallahu yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan rezekimu dari jalan yang tak disangka-sangka. Kemudian tentang berdoa. Jika kita sedang berdoa, kita tidak perlu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bagus. Bukan maksud tidak perlu, karena Allah itu memperhatikan tentang keyakinan kita. Kita sedang berdoa, selalu ada firasat bahwa doa kita itu tidak akan diijabah oleh Allah. Maka cobalah dengan bahasa Sunda pun, dengan bahasa Indonesia pun, Allah akan mengijabah doa kita, asalkan kita yakin bahwa Allah akan mengijabah. Kita harus terapkan bahwa diri kita itu bisa, doa kita bisa sampai kepada Allah. Asal dengan yakin Allah akan mengijabah doa kalian, maka coba keretengkan sajero-jerona kahayang maneh gitu ta, dengan mencari ridho Allah. Ya, segitu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat karena di sini sudah adzan asar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.